Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, banyak sahabat Rumah Pancasila yang bertanya kepada Rumah Pancasila mengenai kasus Lesti Kejora yang mencabut laporannya terhadap kasus KDRT yang lagi dijalaninya. Bagaimana sih pandangan hukum Rumah Pancasila terhadap kasus tersebut? Nah, perlu diketahui bahwa jenis tindak pidana dibagi menjadi dua, yang dikenal dengan delik biasa dan delik aduan. Untuk penghentian pemidanaan hanya dapat dilakukan pada delik aduan saja. Nah, pada kasus yang dialami oleh Lesti, itu merupakan delik aduan. Kemudian pada pasal 75 KUH Pidana menyatakan bahwa penarikan kembali pengaduan atas suatu delik hanya dapat dilakukan paling lambat 3 bulan setelah diajukan. Secara harfiah, apabila tenggang waktu tersebut telah terlampaui, maka pencabutan aduan tidak lagi dapat dilakukannya. Sahabat Rumah Pancasila, berdasarkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini itu masuk dalam Undang-Undang PKDRT. Nah, di mana di dalam Undang-Undang PKDRT tadi sudah menjelaskan pasal-pasal maupun unsur-unsur yang tertera di dalamnya. Nah, salah satunya juga menyatakan secara tegas adanya delik aduan. Delik aduan tersebut masuk dalam ketentuan pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang PKDRT yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian ayat 4-nya menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud tadi dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, jadi dalam pasal 44 ayat 4 ini disebutkan apabila perbuatannya tadi tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan juga melakukan mata pencaharian, maka dapat dikatakan sebagai delik aduan. Nah, di mana yaitu di dalam pasal 51 Undang-Undang PKDRT dikatakan bahwa pasal 44 ayat 4 ini merupakan delik aduan. Kemudian pasal 45 ayat 2 bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Berdasarkan pasal 44 dan 45 tersebut dinyatakan bahwa merupakan delik aduan sehingga mendasari pasal 75 KUHP dapat dilakukan pencabutan tidak lebih dari 3 bulan sejak adanya pengaduan. Nah, sahabat Rumah Pancasila, perlu diketahui juga bahwa tidak semua tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut merupakan delik aduan. Jadi ada juga delik-delik biasa yang termuat dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang PKDRT. Nah, tetapi di dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang PKDRT itu sudah menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2 itu merupakan delik aduan. Sehingga konsekuensi hukumnya tadi jika menarik pada ketentuan pasal 75 KUHP, dua delik aduan tersebut apabila telah dilaporkan dapat dilakukan pencabutan. Karena delik aduan tersebut merupakan delik aduan yang absolut, artinya hanya korban yang dapat melakukan pelaporan dan hanya korban pula yang dapat melakukan pencabutan. Tentang adanya dasar hukum atau kewenangan untuk melakukan pencabutan ini juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa untuk perkara-perkara dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Tentu saja ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pencabutan. Hal-hal tersebut tercantum dalam pasal 5, yaitu ada syarat material dan juga syarat formil. Yang pertama, perkara-perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis, umpamanya dia sudah pernah melakukan tindak pidana, kemudian sekarang melakukan lagi, maka itu menutup ruang untuk adanya keadilan restoratif. Tidak bisa dilakukan dengan jalur restoratif. Kemudian bukan tindak pidana terorisme,
tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang seperti pembunuhan, kemudian pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, penganiayaan menyebabkan kematian, seperti itu tidak dimungkinkan untuk adanya penyelesaian perkara secara restoratif karena merupakan delik biasa. Kemudian pasal 6 juga menentukan harus adanya syarat formil yang dipenuhi oleh orang-orang atau pihak-pihak yang akan melakukan penyelesaian perkara ini berdasarkan keadilan restoratif. Yang pertama, adanya perdamaian dari kedua belah pihak. Berarti harus ada perdamaian atau kesepakatan baik itu antara pelapor dan juga terlapor, seperti itu. Dan itu bukan untuk tindak pidana narkoba. Kemudian adanya pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba. Kemudian perdamaian juga harus disertai dengan adanya surat kesepakatan damai antara para pihak yang di dalamnya tentunya memuat tentang apa saja yang harus dilakukan, umpamanya permintaan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga bisa juga untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh korban, seperti itu. Jadi sahabat Rumah Pancasila, pencabutan laporan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, yaitu pasal 75 KUHP dan juga peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan jalur pencabutan laporan yang diikutsertakan dengan adanya perdamaian, karena perdamaian merupakan keadilan tinggi bagi para pihak. Nah, itu tadi penjelasan dari kami menanggapi kasus yang dialami oleh Lesti Kejora. Semoga penjelasan dari kami dapat mengedukasi sahabat Rumah Pancasila. Ikuti terus konten-konten Rumah Pancasila dan jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.